Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 14 Februari 2021. Beginilah suasana di kantor Kecamatan Kera. Tampak tokoh masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Desa, anggota DPRD Wilayah 4 Wajo, Ketua DPRD, pimpinan OPD, Wakil Bupati Wajo, dan Bapak Bupati Wajo, mengikuti rangkaian acara Musyawarah Rencana Pembangunan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kera bersama seluruh jajarannya, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Kera, Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan yang tinggi atas waktunya, atas kesempatannya untuk menghadiri musrembang ini. Perlu saya sampaikan 2 tahun musrembang yang kita laksanakan, dan sebenarnya tahun ini adalah sudah tahun ketiga sejak saya dilantik. Tetapi sejak tahun lalu kita merubah penyelenggaraan musrembang ya dalam bentuk seremonial. Kami satukan di tingkat kabupaten di ruang pola kantor bupati. Kita laksanakan seremonial pembukaan yang dihadiri seluruh camat secara serentak se-Kabupaten Wajo. Hari ini Dr. Haji Amran Mahmud selaku Bapak Bupati Wajo berharap bahwa musrembang ini akan menjadi lebih berkualitas, mengcover dan memprioritaskan program-program yang betul-betul bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena kita fokus dalam pemulihan ekonomi dan menangani infrastruktur serta SDM dan beberapa kegiatan perekonomian agar pencapaian visi dan misi di tahun ketiga ini bisa kita wujudkan bersama. Seluruh peserta betul-betul apa yang menjadi keputusan kita, itulah yang akan menjadi komitmen kita, sehingga tidak ada lagi yang mengganggu-gugat. Apalagi dengan sistem aplikasi sekarang ini, ya SDPD, tidak ada lagi apa yang kita sudah putuskan, apa yang kita sudah input, tidak boleh lagi karena dekat bupati, tidak boleh karena... Musrembang RKPD tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ada namanya SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi masing-masing desa program pembangunannya melalui SIPD, dan usulan-usulan tersebut yang akan dibahas dalam musrembang tingkat kecamatan dan hasilnya akan dibawa ke tingkat kabupaten. Harapan-harapan masyarakat kita ini betul-betul kita bisa seleksi dan jadikan prioritas pembangunan kita, sehingga pembangunan kita merata dan adil untuk seluruh kabupaten, seluruh kecamatan di seluruh Kabupaten Wajo. Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kita sekarang ini adalah masih fokus pada infrastruktur, baik infrastruktur jalan, infrastruktur air, apakah itu pengairan untuk pertanaman, ya, ataukah air bersih untuk kebutuhan warga kita, dan infrastruktur kelistrikan kita. Kami dulu selalu istilahkan waktu masa kampanye 3L: laleng, ledeng, lampu. Ya. Ini yang harus kami capai. Ya, laleng, ledeng, lampu. Mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, jalan tani, sampai kebutuhan-kebutuhan yang bisa mempengaruhi sektor-sektor perekonomian masyarakat, agar bisa menekan biaya, menekan kos Bapak Ibu, para petani, nelayan, agar tidak mengeluarkan banyak biaya karena infrastrukturnya yang tidak mendukung. Ya. Tentu kita juga tidak akan mungkin mengembangkan daerah kita, pariwisata kita, perekonomian kita, ya, hasil-hasil bumi kita, inovasi-inovasi desa kita, tidak mungkin kita bisa kembangkan kalau tidak didukung infrastruktur jalan. Sumbangan listrik kita, baru kalau masih ada warga kita yang belum menikmati listrik, balita minafake, lili minafake,
Masya Allah. Ini yang harus kita tuntaskan. Maka itu saya minta Pak Desa, tolong sisihkan, tolong berikan sebagian. Nanti kami juga ikut dari APBD, dari CSR, dari perusahaan. Ada PTPN, kita bisa minta CSR-nya. Ada teman-teman dari PTPN. Ya, masa sih tidak bisa disisihkan hanya berapa saja? Ya, paling 1 juta satu rumah sudah bisa kita pasangkan listriknya, instalasinya. Mereka sudah bisa nikmati, apalagi sekarang ini dengan pandemi mereka bisa dengan 450 dayanya itu bisa gratis. Apa yang bisa kita persembahkan dan apalagi ke depan yang bisa kita lakukan. Ya, olehnya itu Bapak-bapak Ibu-ibu sudah sekalian, ya kami berharap semua infrastruktur ini menjadi fokus kita, dan saya yakin teman-teman anggota DPR akan membackup, membantu kita untuk mendukung agar infrastruktur jalan kita bisa tingkatkan agar perekonomian masyarakat. Sehingga ada 25 program, salah satu diantaranya itu Jalan Mantap 1000 km. Terutama tadi disinggung sudah di sektor kesehatan kita, ini yang sering viral, saya sering disemo sama masyarakat tentang pelayanan BPJS kita, yang janji kampanye saya bahwa 100% insya Allah gratis untuk masyarakat Kabupaten Wajo. Nah, di 2021 ini kami sudah siapkan, tadi sudah disebutkan Pak Bupati, 54 miliar untuk menggratiskan semua BPJS kita, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo. Jadi dengan Bapak dari Yolong, kalau ke rumah sakit awal-awal kami dilantik, selalu banyak masyarakat memperlihatkan kartu yang warna biru, kartu PAMASE. Nah, ini yang sering terjadi perdebatan antara tenaga medis yang ada di rumah sakit dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, lengkapi data-data kita, insya Allah akan tercover semua. Tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Wajo yang mau berobat tidak dilayani. Masih terkait dengan BPJS kita, tentu dari awal kami sudah siapkan yang aman dokter yang terkoneksi dengan ambulans desa kita yang dikelola oleh kepala desa. Nah, selanjutnya baru-baru juga saya bersama dengan Bapak Bupati masih di sektor kesehatan dan kebencanaan, baru-baru kami launching call center Masiga 112. Tujuan utama ini tidak lain adalah untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi perihal ada yang sakit, kebencanaan, banjir dan lain sebagainya. Cukup call 112 Masiga, itu bebas pulsa dan gagah pakai aja, tidak ada yang dibayarkan di situ. Operator kita siap 24 jam, 3 shift, 8 jam di sana di PC kita untuk melayani masyarakat Kabupaten Wajo, baik itu kebakaran, kebencanaan, terutama kesehatan kita. Ada ini terkoneksi semua dengan Polres Wajo, dan di Kabupaten Wajo pemadam kebakaran, Satpol PP ini terkoneksi semua. Apa yang menjadi permasalahan di tempat kita, di daerah kita, cukup call 112 bebas pulsa alias gratis. Alhamdulillah, baru saja saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD dari wilayah 4 Wajo, Dapil 4, mengikuti rangkaian acara musyawarah rencana pembangunan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah 2022. Harapan kita tentunya musrembang ini akan menjadi musrembang yang lebih berkualitas, mengcover dan memprioritaskan program-program yang betul-betul sangat bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat kita, karena kita fokus dalam pemulihan ekonomi. Makanya itu kita fokuskan pembangunan infrastruktur, SDM kita, dan beberapa kegiatan-kegiatan perekonomian agar pencapaian visi dan misi insya Allah di tahun ketiga ini kita bisa wujudkan bersama.
Andi Ahmad Rida selaku Camat Kera berharap agar musrembang kali ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan usulan yang diusulkan oleh masing-masing desa bisa diperhatikan oleh OPD, sehingga menjadi prioritas pembangunan ke depannya, yaitu prioritas di bidang pembangunan infrastruktur. Karena beberapa jalan, terutama jalan kecamatan yang menghubungkan desa ke desa, ada pula jembatan yang menghubungkan desa Patiruloka dengan desa yang ada di kecamatan Sajuangin. Dengan adanya jembatan tersebut dapat menghubungkan antara desa Patiruloka dengan kawasan gas alam yang ada di Langkena. Camat Kera juga berharap kepala dinas terkait agar lampu jalan di poros jalan Trans Sulawesi diperbaiki untuk mengurangi kecelakaan yang sering terjadi, khususnya daerah Longka dan Lalisang. Dari kantor Kecamatan Kera Kabupaten Wajo, Deden Sutra Channel mengabarkan. Pada hari ini alhamdulillah sekarang terlaksana musrembang RKPD untuk tahun 2022, tahun anggaran 2021. Jadi berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sekarang ada namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi masing-masing desa mengusulkan program-program pembangunannya melalui SIPD, dan usulan-usulan tersebutlah yang kita bahas dalam musrembang tingkat kecamatan, dan hasilnya itu akan kita bawa ke tingkat kabupaten. Nah, mudah-mudahan usulan-usulan yang ada ini bisa terserap di program-program kerja masing-masing OPD, sehingga pembangunan di desa di Kecamatan Kera bisa lebih meningkat, dan sehingga meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat. Masalah prioritas kami prioritaskan tetap di infrastruktur, karena ada beberapa jalan, terutama jalan-jalan kecamatan yang menghubungkan antara desa ke desa, misalnya Kelurahan Balere ke Desa Ciromani, itu ada jalan Boco-Bocoe. Kemudian ada juga jembatan yang menghubungkan desa Patiruloka dengan desa yang ada di Kecamatan Sajuwangi. Nah, itu daerah Langkena. Jadi dengan adanya jembatan tersebut dapat menghubungkan antara ibu kota desa Patiruloka dengan kawasan gas alam yang ada di Langkena. Itu salah satunya. Mengenai lampu jalan, kami harapkan dan kami usulkan juga ini kepada dinas terkait agar lampu jalan di poros jalan Trans Sulawesi agar diperbaiki. Ya, itu kedepannya untuk mengurangi kecelakaan yang sering terjadi, khususnya daerah Longka dan daerah Laliseng. Bahwa sebetulnya persoalan musrembang ini memang dari dulu dibilang bahwa itu hanya seremonia atau rutinitas semata dari pemerintah untuk menjaring aspirasi di tingkat kecamatan pada saat ini, itu musrembang kecamatan. Tetapi menurut saya ini sudah ada perbaikan dengan beberapa aplikasi yang sudah berbasis data, bahwa apa yang menjadi keputusan sebuah musrembang itulah menjadi prioritas yang akan dibangun di suatu wilayah, baik itu di desa atau di kelurahan, sehingga harapan kami memang setiap masyarakat yang punya keluhan, punya keinginan, aspirasi segera disampaikan melalui musrembang, tentunya mulai tingkat bawah dari dusun, lingkungan, desa sampai ke kecamatan. Nah, ini harus dikawal sampai terrealisasi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi musrembang sebetulnya itu bukan semata-mata hanya seremonia saja, tetapi ini sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh desa atau kelurahan yang menjadi dokumen perencanaan untuk pembangunan di sebuah wilayah, baik itu desa atau kelurahan.